Kajian kita berkaitan dengan hadis yang mengandung kisah mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam beberapa redaksi. Ada redaksi yang panjang, ada redaksi yang pendek. Nah, kalau redaksi yang panjang itu diceritakan mulai dari beliau tertidur, dibedah dadanya, sampai kemudian beliau dinaikkan ke aras dan turun, ya. Nah, kita akan coba ambil beberapa, nanti kita jelaskan maknanya, insya Allah. Jadi kata Nabi SAW, bainama ana naimun wal yaqظah, antara aku tertidur dan bangun, kemudian disebut alam trans, ya. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, aku didatangi oleh sosok yang kemudian kita kenal dengan Jibril. Itu juga di hadis lain ditambahkan Mikail. Cuma hadis yang mau kita bacakan ini hanya menyebutkan Sayyidina Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW dipersiapkan, dibedah dadanya, dibersihkan. Setelah itu dimasukkan kembali dan dituangkan satu air, yaitu air iman dan air hikmah. Iman itu berkaitan dengan keyakinan, hikmah ini berkaitan dengan keilmuan dan kebijaksanaan. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sangat yakin orangnya dan sangat bijak pribadinya. Ini persiapan pertama Nabi SAW ketika beliau hendak diperjalankan Allah naik ke arasnya, naik ke langitnya, dan sebelumnya diperjalankan ke Al-Aqsa. Setelah itu sama, ada riwayat yang mendahulukan kisah ini, ada riwayat yang mengakhirkannya, ya. Nabi SAW dikasih unjuk dua minuman, satu bilabanin, satu bikhamrin, ya. Ada laban, ada susu yang putih, satu lagi ada khamar, itu minuman yang memabukkan. Mana yang dipilih Nabi SAW? Kalau normalnya orang Arab saat itu pasti memilihnya adalah khamar, tapi Nabi di luar, bahkan melewati batas kenormalan orang Arab jahiliyah, beliau memilih al-laban, yaitu susu. Maka kata Sayyidina Jibril, engkau telah memilih yang baik, wahai Muhammad, untuk umat. Ternyata kata susu ini menjadi simbol kebeningan, ya, ketulusan, putih, bersih, dan lain sebagainya. Ini apa yang dimaksud dengan kisah ini? Ini kan udah dua, ya. Ternyata saat Nabi antara jaga dan tidak bangun, itu belum masuk ke alam trans. Alam trans ini dalam ilmu keislaman disebut dengan alam malakut, alamnya malaikat. Makanya Nabi bisa memandang malaikat dengan jelas saat itu. Tapi di alam malakut ini juga ada permisalan. Misalnya susu dimisalkan dengan ilmu, susu dimisalkan dengan kebeningan. Nabi dituangkan air. Ternyata air itu berarti keimanan, air itu berarti keilmuan juga, ya, kebijaksanaan. Semua itu. Sampai kemudian beliau terbangun, ya, sadar, ya. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Jibril itu bukan hanya dalam mimpi, tapi ternyata malaikat Jibril itu zahir. Maka beliau mengatakan, faiza itu tiba-tiba aku didatangkan dengan biburok, ya, dengan burok itu bahasa Arab artinya kendaraan yang seperti cahaya. Dia kendaraan tapi kecepatannya seperti cahaya, karena ini ada satu akar kata dengan barqun, tapi dalam bentuk burok.
Buraq ini, kata Nabi, lebih pendek daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Ini mensimbolkan kesederhanaan sebenarnya, ya, buraq itu. Dan orang yang bisa menaikinya hanya orang-orang yang telah dibersihkan kalbunya dari kesyirikan, dipenuhi dengan iman dan hikmah, yakin dan kebijaksanaan. Maka orang-orang yang ingin melakukan percepatan dalam belajar, percepatan dalam kerohanian, dia harus mengambil bagian ini. Bersihkan kalbu, maka Allah akan kirim buraq-buraq maknawi yang akan memperjalankan spiritual, insya Allah. Lalu dikatakan bahwa Nabi SAW diterbangkan sejauh mata memandang, disitulah sampainya si buraq. Di tengah perjalanan itulah Nabi Muhammad SAW melihat sosok-sosok orang yang sudah wafat secara fisik, tapi ternyata masih hidup. Maka sebenarnya ruh itu tidak pernah mati, ruh itu selalu hidup. Ini yang tidak dipercayai oleh kelompok-kelompok ateis, dan ada sebagian kelompok dalam Islam yang terpengaruh hal ini tanpa dia sadari, sehingga mereka mengatakan Muhammad telah mati, tidak perlu kita iniin lagi, dan segala macamnya. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa beliau melihat Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam yusalli, ya, salat fi qabrihi, di kuburnya. Kita tidak tahu metode salatnya Nabi Musa, tapi barangkali ya tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ketika sholat di dalam kubur tentu bukan mau cari pahala lagi, tapi tentu berharap supaya manzilahnya, tingkatan kerohaniannya bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad SAW seperti dikatakan di riwayat itu memarkir buraq. Arabattu, ya, arabattuhu, lalu aku memarkirnya, mengikat si buraq itu tempat yang yarbitu bihi al-anbiya, yang mana para nabi juga memarkir. Tapi di situ tidak disebutkan apakah para nabi membawa buraq yang sama. Barangkali mereka juga membawa buraq yang sama, yang hampir mirip. Karena ada kalimat yarbitu bihil anbiya, sebagaimana diikat juga, sebagaimana yang lain memarkir di sana, mengribat di sana, mengikatnya di sana. Setelah itu beliau masuk ke dalam masjid dan semua nabi sudah ada di masjid. Berapa jumlah nabi semua? 124.000, dan mereka datang hadir untuk menjadi makmum Nabi Muhammad SAW pada malam itu. Padahal di saat itu Nabi Muhammad belum diajarkan cara sholat yang lengkap oleh Sayyidina Jibril secara syariat, ya. Tapi secara hakikat tentu Nabi sudah mendapatkan pola-polanya. Dan beliau dipersilakan maju ke depan dan menjadi imam. Di depannya ada Jibril memberikan contoh. Bayangkan Nabi yang fisik, Nabi yang masih hidup, itu mengimami para nabi yang sudah wafat. Ini merupakan dalil kuat bahwa orang hidup sangat mungkin berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal. Dan ini juga bukti kuat bahwa rohani para nabi, para wali itu masih bisa bertasarruf, masih bisa beraktivitas, bahkan lebih mudah daripada aktivitas dia semasa dia hidup. Inilah yang kita bisa lihat dari kisah para nabi yang hadir menjadi makmum Nabi Muhammad yang masih hidup. Maka teman-teman yang melakukan Allah, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ketika Nabi SAW mengimami itu, ini merupakan kesempurnaan bagi para nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya Musa hidup, tentu dia tidaklah cukup kecuali mengikutiku. Jadi para nabi-nabi itu ketika seandainya mereka hidup, mereka ikut Nabi SAW. Bahkan ruh mereka pun ikut Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita beruntung, kita masih punya fisik, belum meninggal, belum wafat, dan kita masih diizinkan mencicipi ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mendengarkan kisah ini, ya, yang disebutkan oleh Bukhari dalam beberapa redaksi. Lalu diangkatlah Nabi Muhammad SAW dari bait sakhrah, ya, yang ada batu sakhrahnya, itu batu dari surga, batu yang sedikit agak naik, yang ada di depan Masjidil Aqsa, itu semua bagian dari Masjidil Aqsa, ya. Jadi ada yang kubah kuning, ada yang satu lagi itu, ya, itu semua bagian dari Masjidil Aqsa. Jadi jangan kemudian memisahkan salah satu dari keduanya. Ketika kami dulu berkunjung ke sana, kita bertemu ada seorang mahasiswi perempuan, ya, duduk-duduk di sana. Lalu istri saya nanya, kenapa kamu belajar di sini? Si mahasiswi mengatakan, saya kalau panik, saya kalau buntu, belajar di sini, itu langsung hilang mandeknya. Apa rahasianya? Itu batu bukan batu bumi, itu batu dari surga, Allah kirim dari surga. Jadi dalam salah satu ilmunya para nabi dan para wali, ada yang disebut dengan ma'rifatul ahjar, mengetahui batu-batu allati minal jannah, ya, allati utiyat minal jannah, yang didatangkan Allah dari surga. Ada dua yang sudah diketahui dari surga, pertama Hajar Aswad, yang kedua Hajar Sakhrah, ya, batu yang ada di kubah sakhrah tersebut itu dari surga. Cuma ada mitos yang bercampur bahwa batunya menggantung. Tidak, batu itu tidak menggantung. Alhamdulillah kami dengan izin Allah dan bersama kawan-kawan kami yang soleha itu, mereka dapat izin lah masuk ke Masjidil Aqsa dan semua bagian-bagian di sana. Alhamdulillah mereka sangat respect dengan orang kita, orang Indonesia. Nabi Muhammad SAW naik lewat itu. Ternyata ini rahasia besar yang ditulis dalam kitab kita, bahwa semua ruh nanti ketika berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya berpulang melewati tempat ini. Jadi ruh kita, kenapa ada beberapa ruh orang yang meninggal itu matanya melalap, itu matanya mengikuti arah sana. Jadi mata itu sedang melihat kemana ruhnya pergi. Maka kita disunnahkan menutupnya dengan pelan dan membaca salawat, lalu Bismillahirrahmanirrahim Muhammad atau millati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mata mengikuti kemana ruhnya pergi. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan beliau itu dimatikan di saat masih hidup. Itulah kematian kesempurnaan. Jadi bagi ahli-ahli qalbu, mati itu bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi bagi mereka al-mautu kamalun, kematian itulah kesempurnaan, mematikan diri sebelum mati, ya. Lalu Allah angkatlah si Buraq naik ke atas dengan diguiden oleh Jibril, karena secara zahir Nabi Muhammad diguiden oleh Jibril, meskipun secara batin sebenarnya Jibril pun banyak belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wahyu dari Jibril, wahyu Allah yang lewat Jibril tidak turun setiap saat, tapi wahyu nubuat yang turun ke qalbu Nabi itu turun bahkan lebih cepat dari 1 detik. Setiap saat. Sampailah ke atas. Nabi Muhammad SAW bercerita, tiba-tiba kami sampai di gerbang pintu langit dan ada penjaganya, dan penjaganya bertanya, man anta wa man ma'am, siapa engkau dan siapa bersamamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jadi walaupun Jibril sudah turun dari zaman kapan, itu adalah pertanyaan SOP migrasi langit. Jadi mereka ketika siapapun masuk di sana mesti ditanya. Hatta Nabi Muhammad pun ditanya, cuma Nabi Muhammad ditanya lewat Jibril, beliau tidak ditanya langsung. Ketika disebutkan man ma'ak, siapa bersamamu? Muhammad, langsung dibukakan pintu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan macam-macam.
Maka orang-orang yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW nanti jika meninggal, Allah akan bukakan pintu tanpa banyak pertanyaan dari malaikat. Pintu langit. Sampai di langit pertama, beliau kaget ternyata melihat ruh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam ini ya, dengan ukuran yang aslinya, beliau memandang ke kanan, memandang ke kiri. Di saat memandang ke kanan, beliau tersenyum. Dan uniknya apa? Ada satu riwayat lain tapi tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari itu, ketika memandang ke kanan, Nabi juga melihat ke kanan. Dan Nabi melihat dirinya di dalam. Muhammadun yara Muhammadan. Nabi Muhammad melihat dirinya di dalam. Maka Nabi Adam tersenyum. Ketika memandang ke kiri, ternyata beliau nangis. Lalu ditanya, kenapa Nabi Adam tersenyum dan juga menangis? Ternyata ketika memandang ke kanan, terlihatlah ashabul yamin, orang-orang dari keturunan yang masuk surga. Sedangkan yang satu lagi ashabus shimal, orang-orang di antara keturunannya yang masuk neraka. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, setiap kali kita membiarkan diri ini mengikuti hawa nafsu, maka di saat itu kita membuat nangis kakek kita, yaitu Nabiullah Adam. Maka siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah membuat kakeknya, ayahandanya menangis. Jika tidak ingin mendurhakai kakek moyang kita Sayyidina Adam, maka patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus naik ke langit dua, sama seperti tadi ditanya, siapa kamu, siapa bersamamu? Dijawab seperti tadi, aku Jibril, bersamaku Muhammad. Langsung dibuka. Ketika dibuka, Nabi Muhammad SAW melihat di situ ada sosok Nabiullah Isa. Ya. Kemudian di riwayat itu juga ditambahkan ada nabi yang lain, ya. Nabi Yahya atau Zakaria. Nabi Isa ya, tidak banyak berkalam, cuma mereka hanya saling sapa. Jika tadi sapaannya, selamat datang wahai anakku, saudaraku. Ya, anak juga, saudara juga. Anak secara nasab, saudara secara kenabian. Begitu juga Nabi Isa dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya. Kemudian naik lagi ke langit berikutnya, ketemulah Nabi yang paling gagah, paling ganteng, paling jamil, ya. Ajmalul insan fid dunya, itu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi apa kata beliau di hadis yang lain, ini diunukil oleh beberapa ulama dan dikumpulkan oleh Ibnu Katsir. Nabi Yusuf itu sangat gagah sekali, tapi kegagahannya, kejamalannya, ya, jamal, ganteng lah kalau kira-kira begitu. Itu baru separuh dari kegagahanku, nisfu jamali. Tapi tidak semua kegagahan Nabi Muhammad SAW itu Allah munculkan di dunia. Itu hanya separuh Allah tampilkan di dunia. Seandainya ditampilkan semua, maka akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam. Terus naik ke langit berikutnya. Tadi Nabi Adam pertama, ya, Nabi Isa kedua, Nabi Yusuf ketiga, yang keempat Nabi yang menjadi simbol ilmu pengetahuan, yaitu Hermes atau Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Nabi Idris inilah pertama kali menemukan huruf. Barangkali huruf-huruf yang kita ketahui sekarang itu turunan dari huruf-huruf yang beliau ajarkan. Cuma dulu bedanya huruf itu seperti gambar. Gambar kalau rumah seperti gambar rumah. Disebut gajah, gambarnya mirip gajah. Ya, mirip-mirip seperti hieroglif yang ada di Mesir kuno. Allah Ta'ala. Siapa yang mengilhami Sayyidina Idris? Itulah Allah SWT. Jadi jika boleh disebut bapak aksara atau bapak keilmuan di dunia, itulah Sayyidina Idris, yang kemudian di kalangan Yunani kuno dikenal dengan nama Hermes. Dari Hermes itulah muncul ilmu penafsiran yang disebut hermeneutik. Tapi hermeneutik itu juga ada yang sesuai dengan ilmu tafsir kita, ada yang tidak sesuai. Lanjut lagi naik, bertemu Nabi Harun di langit kelima.
Beliau menceritakan bahwa jenggotnya sangat panjang sekali sampai ke bawah dada beliau, yaitu hampir ke pusar beliau. Ini mirip-mirip seperti orang-orang Yahudi hari ini yang mereka jenggotnya Masya Allah ya. Naik lagi sampai di langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Dialognya masih standar. Kemudian naik lagi ke langit ke-7. Kemudian di situ ada Al-Baitul Ma'mur, ada Ka'bah putih, Ka'bah yang selalu makmur, tidak ada corona di sana, tidak ada virus di sana. Setiap harinya langit itu masuk malaikat 70.000. Di Ka'bah putih itu, Al-Baitul Ma'mur, lebih kurang begitu istilahnya, beliau bersandar di sana. Siapa yang bersandar? Nabiullah Ibrahim. Nah, di saat itulah terjadi dialog sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan lain-lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri' minni assalam ala ummatik. Sampaikan salamku kepada umat. Jadi kita sudah disampaikan salam oleh Nabi Ibrahim, padahal saat itu kita belum lahir secara fisik. Dan salam itu kemudian kita baca sampai hari ini. Assalamu alayna, kita balas ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Setelah itu Nabi Muhammad SAW naik. Kata beliau, aku mendengar sarifal aqlam, goresan kalam itu terdengar sangat kencang sekali ketika beliau diperjalankan ke atas langit ke-7. Belum sampai ke Sidratul Muntaha, beliau menyaksikan itu semua, mendengarkan, melihat. Maka Nabi sudah melihat takdir kita semua, melihat takdir umatnya, takdir orang-orang sekitarnya, dan semuanya. Bahkan belum melihat takdir keturunan-keturunannya. Ada keturunan yang dibantai oleh karena persoalan politik, itu Sayyidina Hussein dan lain sebagainya. Bahkan para habaib yang ada hari ini. Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana sibuknya ya, Al-Qalam. Jadi ada satu makhluk gaib di atas langit 7 sana. Itu bernama Al-Qalam. Dia mencatat semuanya. Tetapi itu tidak berlaku ke atas Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha, kata Nabi SAW, itu seperti pohon yang daunnya seperti telinganya gajah. Disitulah tertulis lembaran-lembaran ma'rifatullah, lembaran-lembaran keilmuan rohani, dan semuanya. Ya. Kemudian Nabi SAW disapa oleh Jibril dan dikatakan, hai Muhammad, setelah ini engkau berjalan sendiri. Aku berhenti di sini. Ternyata Sayyidina Jibril hanya punya hak membersamai Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha secara harfiah adalah pohon batas, pohon pembatas yang mana malaikat Jibril dan semua makhluk-makhluk lain tidak ada yang dapat izin kecuali hanya sampai ke sana. Bayangkan teman-teman, kira-kira lebih mulia siapa? Nabi Muhammad SAW atau malaikat Jibril? Tentunya Nabi Muhammad. Maka kemudian di situ Nabi Muhammad diperjalankan. Nah, sebenarnya inilah puncak dari Mi'raj. Bahwa Mi'raj Nabi dari Sidratul Muntaha dinaikkan kepada manazil-manazil, makom-makom yang ada pada Arsy, itu lebih dahsyat lagi daripada Nabi naik dari langit pertama sampai langit ketiga. Cuma Nabi Muhammad SAW saat itu tidak menceritakannya, kecuali langsung menceritakan tentang oleh-olehnya, bahwa beliau di sana bermunajat. Kenapa? Karena Arsy itu simbol dari Baitur Rahman. Jika ada di langit ke-7 itu Al-Baitul Ma'mur, kubah putih di langit, maka ini ada kubah kasih sayang Allah yang disimbolkan dengan Arsy. Nabi SAW bermunajat di sana, bukan berarti Allah bertempat di sana. Wa arsyuhu alal ma', Arsy-nya di bawah air. Itu bukan air yang biasa, itu air yang ada di alam Jabarut, Malakut, dan juga alam kita yang disebut alam Nasut, alam manusia. Ketika bermunajat itu Nabi Muhammad SAW ya,
melakukan semua amalan-amalan yang amalan itu kemudian menjadi apa yang kita sebut sholat hari ini. Karena himpunan dari amalan itu adalah amalan malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh, bahkan di atasnya lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW dapat kewajiban 50 rakaat, bukan 50 kali sholat sebenarnya, tapi 50 rakaat. Nah, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini beberapa versi ya. Nabi SAW turun, tapi tidak mampir di langit ketujuh, mampirnya ke langit ke-6. Ini semacam basa-basi aja. Nabi Musa bertanya, apa oleh-oleh dari Allah kepada umatmu? Nabi mengatakan, sholat 50 rakaat. Apa kata beliau? Umatku dulu aku ajak sholat dan mereka tidak mau. Mintalah rukhsah, keringanan. Maka pendek cerita, Nabi bolak-balik naik, yang mana para nabi yang lain tidak bisa naik kecuali diizinkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad naik itu boleh dengan semau dan sesukanya. Inilah manzilah makamnya Nabi Muhammad SAW. Lalu diturunkanlah menjadi kemudian 5 waktu 17 rakaat seperti yang kita kenal hari ini. Ya, turun sampai kemudian esok paginya Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum besok ketika Nabi turun, tempat tidurnya tadi itu kira-kira masih hangat, masih belum lama, tapi ternyata beliau telah mengalami perjalanan sangat cepat. Perjalanan rohani, ruh itu lebih cepat daripada cahaya, karena ruh itu adalah hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dengan fisiknya, bahkan dalam beberapa ungkapan ulama kita, tidak hanya itu, sandal terompahnya pun Allah izinkan terbawa ke alam sana. Nah, inilah perbedaan mi'rajnya Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu. Nabi Adam, mi'raj rohaninya ketika diturunkan ke bumi, diusir lalu sujud beberapa hari. Nabi Yunus itu dengan tenggelam dan dimasukkan ke dalam perut ikan 40 hari. Nabi Musa juga ketika beliau pingsan hendak melihat cahaya Allah, pingsan, itulah mi'rajnya. Nabi Ibrahim sebelumnya ketika dibakar, itulah mi'rajnya. Mereka mi'rajnya masih belum sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini sahabat-sahabat dimuliakan Allah, kita hari ini diajak mengenang Isra Mi'raj itu bukan hanya di bulan Rajab, tapi 5 waktu setiap hari, 17 rakaat minimal setiap hari. Itulah kenangan oleh-oleh dari arah sana, oleh-oleh ketika Nabi diberangkatkan ke alam yang tiada batas itu. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau diskusikan, berjalan aja ya. Tafadhal.